Halo Brodista, how are you? Masih dengan Band Reading ringan yang insya Allah selalu resonate. Apa kabar Brodistaku semua? Semoga baik-baik aja ya. Selalu dalam lindungan semesta, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, kita general reading lagi Brodistaku ya. Mumpung ini Kamis ya, bentar lagi malam Jumat. Kita lihat pesan leluhur untuk lu di hari ini Brodistaku. Oke. Untuk pembacaan ini bersifat general reading Brodistaku, tidak semuanya disonet. Jadi berbijaksana ketika lu ingin menanggapi setiap pembacaan tarot ya. Yang namanya energi banyak orang Brodista bisa cocok sama lu, juga bisa nggak cocok. Ambil yang cocok, skip kalau lu ngerasa nggak cocok. Jangan lu bawel ya. Dikarenakan ini energi miliaran manusia. Jadi bisa vice versa, bisa ini energi lu ataupun energi seseorang di luar sana. Tetap kita serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadikanlah pembacaan tarot hanya sebagai bahan hiburan, bahan pertimbangan ataupun bantuan ketika lu ingin mengambil sebuah keputusan. Oke. Disclaimer sedikit Brodistaku, untuk akun tarot series hanya ada di TikTok, YouTube, dan Facebook. Hanya ada satu, hati-hati penipuan yang mengatasnamakan gua. Untuk readingan ini timeless, jadi kapanpun lu lihat dan dengarkan ini berlaku di hari itu juga sesuai dengan kondisi dan situasi lu pada saat itu. Untuk gender doesn't matter, bisa cewek bisa cowok, semuanya bisa. Oke, kita lihat ya pesan leluhur di hari ini. Kita lihat. Ini mungkin pembacanya agak berat. Kita lihat Kamis malam Jumat hari ini Brodistaku, kita lihat pesan leluhur lu di hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan leluhur di hari ini. Ada drum. Oke. Gua nggak tahu kenapa ya Brodista ya. Maaf. Ini gue nggak tahu kenapa gue merasa seperti kayak leluhur lu tuh mencoba untuk menyemangati lu. Apakah saat ini keadaan lu lagi tidak baik-baik saja Brodista? Apakah lu lagi dalam sebuah permasalahan? Seakan-akan tuh kayak leluhur lu tuh ingin menyemangati lu bahwa ini sebentar lagi lu akan mendapatkan bantuan. Sebentar lagi kok siklus lu ini, siklus kesedihan lu ini sebentar lagi kok. Seolah-olah tuh kayak memberikan semangat kepada lu, ingin memberikan semangat, ingin memberikan kayak suatu energi semangat gitu loh ke dalam kehidupan lu, karena seolah-olah tuh ingin berpesan bahwa ini sebentar lagi kok, siklus kehidupan lu sebentar lagi, siklus kesedihan lu sebentar lagi selesai, siklus penderitaan lu sebentar lagi selesai, siklus pengkhianatan dalam kehidupan lu sebentar lagi selesai. Seolah-olah tuh kayak leluhur tuh nggak pengen lu menyerah dulu nih. Jadi tuh seakan-akan intuisi gue tuh mengatakan kayak hapus air mata lu. Hapus air matamu, ini sebentar lagi, bertahanlah. Jadi kayak leluhur lu tuh pengen memberikan semangat untuk lu untuk kondisi lu saat ini gitu. Beberapa dari lu mungkin ada yang merasa merasa kayak udah mulai patah semangat, entah ini tentang keuangan ataupun tentang percintaan, hubungan. Tapi tuh seolah-olah kayak seluruh lu tuh ingin berpesan kepada lu Brodista, memberikan semangat gitu loh. Ya, ada the drum, si penyemangat, ya kayak pengen banget memberikan semangat kepada lu gitu loh. Coba untuk healing dulu ya Brodista, coba lu untuk tenang dulu. Gue ngerasa dalam ketenangan lu nanti lu akan mengetahui, akan merasakan bahwa ada energi-energi semangat dalam diri lu. Gue ngerasa kayak leluhur lu ingin memberikan semangat kepada lu dan ingin mengatakan bahwa ini siklus kesedihan lu sebentar lagi akan selesai nih. Gitu. Karena dalam agama juga ya mengatakan bahwa ketika lu sudah berada di titik terendah dan tidak tahu lagi harus mau ngapain, dan lu memang hanya berpasrah kepada Allah, ketika lu memang sudah berasa berat banget, sesungguhnya pertolongan semakin dekat. Itu dalam agama. Ya. Kita lihat pesan leluhur di hari ini. Pesan leluhur di hari ini. Ada The Serpent. Iya. Gua merasa beberapa dari lu di sini mungkin ada yang terikat ya. Iya. I don't know. Gue tuh merasa beberapa dari lu di sini ini ada gambar ular Brodistaku.
Kalau dalam dunia spiritual, ular itu melambangkan adanya kayak yang pertama, laduni, ya, atau terbangkitkan cakra-cakra lu, semua cakra-cakra bisa terbangkitkan. Gue tuh nggak tahu ya, jadi makanya kenapa di sini tuh kayak leluhur lu berpesan bahwa ayo bisa semangat, ayo berbijaksanalah dengan apa yang sedang lu alami saat ini. Cobalah untuk berbijaksana dengan apa yang lu alami saat ini, bagaimanapun kondisi lu, apakah lu berada dalam sebuah titik terendah atau bagaimana. Tapi tuh gue tuh merasa gini lah, seolah-olah tuh leluhur lu tuh berpesan bahwa ini tuh memang kurikulum hidup lu yang memang harus lu jalani, dan jangan sampai putus asa. Berbijaksanalah dengan apapun yang lu alami, entah itu kesedihan, kehampaan, kehilangan. Berbijaksanalah, karena sesungguhnya dengan kehilangan, kehampaan, kesedihan itu membuat cakra-cakra lu tuh terbangkitkan ketika lu mampu menerima, ketika lu mampu melakukan penerimaan yang terjadi dalam kehidupan lu. Gitu. Jadi tuh kayak leluhur lu tuh ketika melihat lu sedih dan terpuruk, leluhur tuh malah menyemangati lu gitu loh. Bukan apa ya? Bukan, tidak ingin untuk membuat lu tuh kayak terpuruk. Gitu. Bukannya leluhur lu nggak pengen membantu lu, Bro Distaku. Gue tuh seolah-olah tuh kayak memang itu yang harus lu jalani. Gue ngerasa leluhur lu ini sengaja membuat lu kesedihan dan terpuruk. Entah ini tentang keluarga, percintaan, ataupun keuangan. Tapi memang dengan hal seperti itu lu akan menjadi orang yang bertransformasi seperti ular ini. Bertransformasi. Lu seperti jatuh kayak gini. Leluhur lu tuh berpesan bahwa kejadian-kejadian yang saat ini itu, kesedihan lu, itu seolah-olah kayak memaksa lu untuk melepaskan kulit lama. Dan kemudian lu berganti kulit. Nah, itu yang gue lihat nih. Beberapa dari lu di sini, Bro Distaku, dengan lu bisa melewati semua kehidupan, kehancuran dan kesedihan lu ini, beberapa dari lu di sini ada yang memiliki ilmu laduni. Ya, gue tuh merasa begitu. Kayak terbangkitkan, ilmu laduni lu terbangkitkan, sabdo dari lu terbangkitkan. Ini tuh gue merasa apa ya, ibaratnya tuh kayak, kan kalau lambang ular itu kan lambang laduni, Bro Distaku. Seolah-olah tuh kayak semua cakra lu tuh aktif ya. Jadi ikuti aja dulu prosesnya. Jadi kalau saat lu merasa saat ini berada di titik terendah sekali, lu percaya loh, Bro Dista. Itu kalau lu bisa melewati itu semua, lu akan menjadi kupu-kupu yang indah gitu loh. Nah, yang gue itu begitu ya, seolah-olah tuh kayak leluhur lu tuh berpesan ingin menyemangati lu, ayo bisa, lu bisa. Lu bisa kok, lu bisa bertahan, lu bisa melalui ini, lu bisa melampaui ini. Karena lu akan berganti kulit nih, Bro Dista. Lu akan bertransformasi soalnya. Nah, itu. Buat lu yang saat ini berada di titik terendah, sabar, sebentar lagi. Sedikit lagi, lu akan mengalami siklus baru. Siklus di mana lu akan memiliki kesadaran tinggi. Siklus di mana lu akan mengetahui jati diri lu. Siklus di mana lu akan menjadi seseorang yang besar, memulai perjalanan misi jiwa lu. Karena lu adalah orang terpilih, Bro Dista. Itu yang gue lihat. Ya, itu pesan leluhur di hari ini. Kita lihat lagi pesan leluhur di hari ini untuk lo, Bro Distaku. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan leluhur untuk lo di hari ini, Bro Dista. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Iya. Leluhur lo berpesan bahwa belajarlah untuk memaafkan ya. Belajarlah untuk memaafkan. Lu harus bisa melepaskan semua kemelekatan. Lu harus bisa melepaskan dendam, sakit hati, ego. Jadi itu apapun yang terjadi dengan lu saat ini, Bro Distaku, cobalah untuk menerima dan memaafkan. Siapa orang yang menghancurkan lu, memaafkan. Siapa yang pernah mengkhianati lu, memaafkan. Siapa yang pernah membuat lu menjadi titik terendah saat ini. Gitu. Walaupun lu merasa bahwa, wah gue gak bisa, gue harus dendam, gue pengen nunggu dia karma, segala macam. Tapi leluhur lu berpesan lepaskan hal itu. Lepaskan kemelekatan itu. Karena sebenarnya sakit hati lu itu tuh gak ada untung-untungnya dalam diri lu. Anggaplah, Bro Distaku, kalau misalnya lu menunggu karma, misalnya karma si kunyuk, karma orang-orang menyakiti lu menunggu itu. Ketika itu sudah terjadi, apakah lu sudah merasakan kebahagiaan yang hakiki?
Nah, ketika lu bahagia dengan apa yang sudah dia lakukan, apakah ibaratnya apakah kebahagiaan itu hakiki? Itu bukan kebahagiaan Brodista, tapi itu ego. Sedangkan di sini leluhur lu untuk menyuruh lu untuk memaafkan supaya lu mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Karena kalau lu sudah memiliki kebahagiaan yang hakiki, itu semua kebaikan-kebaikan dan keberuntungan-keberuntungan akan dilimpahkan oleh Allah kepada lu, akan dilimpahkan oleh semesta kepada lu Brodista. Ya, di sini ada sebuah pesan yang mengatakan bahwa lu harus memaafkan. Ya kenapa? Ya mungkin leluhur lu tuh ingin membuat lu tuh masuk ke dalam jati diri lu dan mengetahui siapa diri lu sebenarnya. Karena di sini nih, lu akan menjadi seseorang yang terpilih yang memiliki ilmu-ilmu yang sebelumnya lu nggak ketahui. Bisa jadi lu memiliki ilmu laduni, ya, bisa jadi lu adalah orang sabdo dadi, ya kan, memiliki ilmu-ilmu warisan dari leluhur lu. Ya, ini dulu disuruh untuk memaafkan. Semisalnya Brodista lu bilang, gua nggak bisa memaafkan bang, gua susah memaafkan. Gua kasih sedikit trik untuk bisa kita gampang memaafkan orang lain adalah berhenti menyalahkan. Berhenti menyalahkan dia yang menyakiti lu, berhenti menyalahkan dia yang mengkhianati lu. Ya, sebenarnya anggaplah kita juga harus bisa memikirkan polanya begini Brodista. Kita berhenti menyalahkan dia. Oh mungkin kejadian itu dia mengkhianati gua karena kemarin itu gua tuh nggak bisa menjaga diri karena gua tuh terlalu melihatkan gua tuh cinta banget sama dia. Oh karena gua nggak bisa memberikan batasan kepada orang-orang itu sehingga mereka menembus batasan yang udah gua kasih. Nah gitu-gitu aja. Jadi nggak apa-apa kalau kita menyalahkan diri sendiri agar kita memaafkan. Karena efek dan dampaknya yang kita lihat. Dampaknya ketika lo mampu untuk merelakan dan memaafkan, kebaikan-kebaikan lo, Brodistaku, yang akan segera datang ke dalam kehidupan lo, yang membuat hidup lo lebih jauh di depan daripada orang-orang yang mengkhianati lo. Kalau seandainya lu masih menyimpan dendam, kayak menunggu-nunggu karma, atau mungkin lu pengen banget dia terpuruk atau bagaimana, Brodista, gak ada bedanya sih lu sama dia gitu. Gak ada bedanya lu dengan gak ada bedanya lu sebagai orang terpilih dengan orang-orang biasa gitu, yang tidak didampingi oleh leluhurnya. Itu dia. Kita lihat pesan leluhur Brodistaku, ada duality. Ya, di sini tuh gue merasa bahwa nih, di sini kan ada duality. Gue ngerasa untuk energi lu tuh kebingungan. Lu tuh merasa ada kebingungan, lu merasa kayak berada di antara benar dan salah. Nah, kalau seandainya lu saat ini posisi lu berada di antara dua, benar atau salah, leluhur lu tuh berpesan bahwa tetap gunakan kata hati ataupun intuisi lu. Siapa itu? Si ular ini. Ini, gunakan yang si ular ini. Si ular yang ini nih, The Serpent. Sinkron banget kartunya. Dimana lu aktifkan dulu cakra-cakra lu nih Brodista. Ya, karena kalau seandainya orang yang memiliki ilmu laduni, itu intuisinya sangat-sangat kuat. Untuk mendapatkan intuisi yang sangat kuat, diam, tenanglah. Itu. Ya, aktifkan cakra-cakra lu semuanya Brodista dengan ketenangan dan penerimaan. Atur nafas lu. Ya, beberapa dari lu di sini ada yang merasa kayak kebingungan memutuskan sesuatu nih. Entahlah mungkin lu ingin memutuskan untuk apakah gua harus pindah pekerjaan atau tentang pekerjaan atau tentang percintaan atau apapun itu. Tapi leluhur lu berpesan lu tenanglah ketika mengambil sebuah keputusan. Ambillah keputusan berdasarkan intuisi lu Brodistaku. Itu yang gue lihat. Karena leluhur lu akan membantu lu melalui intuisi. Ketika lu tenang nanti lu akan mendapatkan jawaban. Semua yang ada di dunia ini Brodistaku, ya semuanya itu jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lu itu ada dalam diri kita, bukan di luar diri. Gitu ya. Kita lihat lagi pesan leluhur di hari ini, di malam Jumat ini ya. Pesan leluhur di hari ini untuk lo Brodistaku. Kita lihat. Bismillah. Ya. Di sini leluhur tuh berpesan bahwa lo adalah seseorang yang sangat-sangat kuat. Karena gua tuh merasa misi jiwa lo tuh sama kayak pohon ini Brodista. Ya. Lo tuh kehidupan lo tuh sama kayak pohon ini. Lo akan selalu bertumbuh. Jiwa spiritual lo akan selalu bertumbuh. Dan seolah-olah kayak leluhur itu berpesan bahwa hiduplah seperti pohon ini. Dan lo harus paham, kalau pohon semakin tinggi pohonnya, semakin kencang anginnya. Semakin tinggi spiritual lo Brodistaku, semakin berat cobaan lo. Apalagi kalau permasalahan-permasalahan lo adalah permasalahan-permasalahan yang jarang sekali dijumpai kepada banyak orang.
Ya kenapa? Karena lu adalah orang terpilih, berbeda dengan permasalahan-permasalahan orang lain. Gitu, Brodista. Ya. Itu, gue ngerasa kayak semakin bertambah umur lu, ini semakin spiritual lu akan bertambah. Ada-ada aja gitu kemampuan-kemampuan yang akan lu punya. Asah kemampuan itu, karena udah saatnya lu untuk membantu orang-orang terdekat lu dengan kemampuan lu, membantu orang-orang yang butuh bantuan. Gitu, ya. Yang gue lihat tuh begitu, pesan leluhur. Kita lihat lagi apa pesan leluhur di hari ini. Di sini, oke. Ini gue nggak tahu ya, seolah-olah tuh kayak leluhur lu ini tuh gini. Memang di sini tuh leluhur lu tuh menjaga lu memang sedari kecil sih, Brodistaku, yang gue lihat. Sedari kecil sudah dipilih oleh leluhur lu, ya. Yang gue lihat tuh begitu. Iya, gue tuh nggak tahu ya, Brodistaku ya. Leluhur tuh berpesan bahwa memang beberapa dari lu di sini tuh dilindungi oleh leluhur, dan lu tuh memiliki sebuah tanda lahir lah. Ada sebuah tanda lahir nih, yang gue lihat ada tanda lahir. Memang lu pokoknya gini, gue tuh merasa lu tuh punya sesuatu tanda di badan lu, yang tanda ini tuh sama kayak leluhur lu, kayak leluhur lu dulu. Nah, yang gue lihat tuh begitu ya. Dan lu tahu nggak, Berusaha ketika lu pergi keluar rumah ya, misalnya lu ke suatu tempat gitu ya, gue tuh merasa gini tahu, Berusaha orang-orang spiritual di sana yang peka terhadap energi mungkin tahu kalau sana lu dilindungi oleh leluhur, karena batin lu itu loh, kekuatan batin lu itu yang membuat orang-orang tuh pada tahu kalau lu tuh dilindungi oleh leluhur lu. Dan ketenangan lu itu yang gue lihat. Lu jangan pernah merasa sendiri ya. Dengan keluarnya kartu ini, gue bisa merasakan kalau lu tuh memang dilindungi oleh leluhur lu. Jadi banyak hal yang terjadi di luar nalar kehidupan lu tuh ya tidak lain tidak bukan sih, Brodista. Menurut gue jangan menyangkal lagi. Yang harus dilakukan saat ini adalah kirimkanlah Al-Fatihah kepada leluhur lu, ya. Kita lihat lagi pesan leluhur di hari ini. Oke, ada food. Iya, gua seolah-olah tuh kayak leluhur tuh berpesan begini, Berisa. Udah saatnya lu mulai untuk mengerti sebenarnya perjalanan lu itu tuh seperti apa, misi jiwa lu tuh seperti apa. Itu yang gue lihat. Setiap langkah kaki lu akan dilindungi oleh leluhur lu, Brodistaku. Jadi jangan pernah merasa takut untuk melangkah. Percaya dirilah untuk melangkah, Brodistaku. Kalau seandainya ketika lu ingin melakukan sesuatu langkah, ingin melakukan sesuatu hal, dan itu pun berasal dari intuisi lu, lakukan itu. Lakukan itu, ya. Entah kenapa gue tuh merasa kayak gini, Brodistaku. Jika di dalam hati lu misalnya, ketika lu tuh selalu kepikiran misal begini ya, wah kayaknya kok gue pengen banget ke satu tempat ya, tempatnya tuh tempat ini, kok gue tuh kayaknya pengen melakukan perjalanan ke sini deh, melakukan perjalanan ke sini, ke situ gitu ya. Lakukan saja, Brodistaku, karena tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Pergilah, mana tahu ternyata ada satu petunjuk yang ada satu petunjuk yang ingin ditunjukkan oleh leluhur lu di sana. Ya mungkin itu sangat berpengaruh dan berdampak besar dalam kehidupan lu. Jadi leluhur itu berpesan bahwa lakukanlah perjalanan jika memang itu hasil intuisi lu. Misalnya kalau lu tuh merindukan satu tempat, pergilah ke sana. Kalaupun ke luar negeri sekalipun, ya ibaratnya tuh tabunglah keuangan gitu-gitu. Nanti akan ada aja cara kemudian untuk menabung untuk bisa datang ke sana. Gitu loh menurutku. Ya. Jadi percaya diri aja, gunakan kata hati ataupun intuisi lo sih, Brodistaku. Ya. Kita lihat lagi. Ya, untuk pesan leluhur di sini. Oke. Di sini dikatakan semua rasa kehancuran, kehilangan, kesepian dan kesedihanmu bukanlah kesalahan dia dan mereka. Tuh. Itu semua terjadi karena doamu yang membuat kau harus melalui itu semua untuk mendapatkan yang kau doakan. Oh gitu. Jadi semua kesedihan dan kehancuran yang lu rasakan, Brodistaku, ya itu juga karena hasil doamu. Misal, ya Allah, aku pengen menjadi seseorang yang besar, pengen jadi seseorang yang memang bermanfaat bagi banyak orang. Ya ternyata Tuhan mendatangkan
mendatangkan kesedihan, mendatangkan orang-orang yang membuat lu sedih, hancur, supaya lu tuh punya mental kuat, mental yang besar ya. Karena kan lu meminta, lu pengen jadi orang yang sukses, orang yang besar ya kan. Itu. Jadi itu kadang ya, ketika lu meminta makanan kepada Tuhan, Tuhan gak langsung kasih makanan berista, tapi Tuhan akan menurunkan hujan untuk membuat biji-bijian bertumbuh. Itulah intinya. Ya seperti itulah analoginya. Jadi ketika lu menjadi orang yang besar, ya lu gak akan langsung jadikan orang besar berista, tapi lu akan dipupuk dulu menjadi mental orang yang besar dengan kesedihan, kehancuran, dan pengkhianatan dulu. Itulah kira-kira. Jadi semua rasa kehancuran, kehilangan, kesepian, dan kesedihanmu bukanlah kesalahan dia dan mereka. Itu semua terjadi karena doamu yang membuat kau harus melalui itu semua untuk mendapatkan yang kau doakan. Apa yang lu doakan beristaku? Semoga kesedihan dan kehampaan ataupun kehilangan saat ini yang lu rasakan sebagai jembatan untuk sampai kepada doa-doamu. Next. Sesungguhnya binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan yang kau pupuk dan kau beri makan ikut mendoakan kehidupanmu. Jangan kaget, keuanganmu bertambah dan selalu ada kemudahan ketika kau berada di situasi darurat. Jadi mungkin beberapa dari lu beristaku karena kebaikan lu nggak hanya kepada manusia, mungkin ada yang ke binatang juga, ada yang ke tumbuh-tumbuhan juga. Ya tanpa disadari ketika lu, apalagi kalau saya lu tuh berikan makanan kepada hewan-hewan yang memang udah butuh makan, yang meraung-raung kepada lu kasih makan gitu ya. Nah ternyata mereka juga ikut mendoakan lu. Ya ternyata itulah, mana tahu ternyata ketika lu berada di situasi darurat tapi ada aja yang membantu lu, itu doa-doa dari mereka gitu ya. Banyak dari keluargamu yang mulai terdiam dan segan kepadamu sebab mereka melihat sosok dan watakmu. Banyak dari keluargamu yang mulai terdiam dan segan kepadamu sebab mereka melihat sosok dan watakku di dirimu, walau mereka masih menolak dan mendiamkannya. Gitu. Jadi gini bro Disaku, seolah-olah tuh kartunya ini mengatakan bahwa ya ibaratnya, jadi beberapa dari keluarga lo tuh merasa ya, kayaknya dia mirip ini deh, mirip orang yang gini deh, mirip leluhur yang ini deh, mirip bapak ini, mirip ibu ini, gitu-gitulah ya. Jadi itu mereka terdiam gitu melihat sosok lo tuh ya, seperti sosok orang-orang terdahulu yang ada di dalam kehidupan mereka. Kok dia sama ya, mirip ya wataknya, kelakuannya, kebaikannya. Jadi beberapa dari keluarga lo tuh tahu, tapi dia hanya diam gitu dan mencoba untuk menolak, mungkin mah ini aja gitu. Padahal memang ada watak lu, ada sosok lu. Makanya lu dari kecil dilindungi sama leluhur ya. Kan kalau kita dilindungi sama leluhur kan bukan kita yang mau bro Distaku, tapi leluhurlah yang memilih anak cucunya yang untuk didampingi sebagai pemutus karma gitu ya. Gunakan kebijaksanaanmu untuk orang-orang terdekatmu karena mereka butuh pencerahanmu, waktunya berbicara. Nah tuh, jadi mungkin ya gue merasa ya leluhur lu ini berpesan bahwa ini di orang-orang sekitarmu tuh butuh pencerahan nih gitu. Jadi waktunya berbicara, tunjukkan kebijaksanaanmu, berikan solusi kepada mereka dengan adil dan bijaksana. Udah waktunya lu berbicara gitu ya. Udah waktunya lu berbicara bro Distaku. Oke. Next, kita lihat lagi energinya. Perhatikan mimpimu. Petunjukmu ada di situ. Mimpimu yang jelas terekam di pikiranmu bukan hanya sekedar mimpi. Nah, leluhur lu berpesan bahwa perhatikan mimpimu bro Distaku. Karena di situ ada petunjuk, dan mimpimu yang sampai saat ini mungkin mimpi udah lama tapi lu ngerasa kayak jelas banget terekamnya di dalam otak lu. Ini tuh seolah-olah tuh kayak leluhur lu berpesan bahwa itu bukan hanya sekedar mimpi, tapi itu adalah petunjuk yang harus lu putuskan artinya tuh bagaimana gitu ya. Next, jangan heran di suatu keramaian kau merasa panas dan tidak nyaman. Sesungguhnya perlindunganku sedang berjalan dari orang-orang spiritual yang ingin mencoba kebatinanmu tanpa kau sadari. Nah tuh,
Jadi kalau saya lu berada di suatu keramaian, di suatu ya pokoknya lu lagi berada di suatu keramaian lah bro listaku. Jadi itu kayak leluhur lu tuh berpesan bahwa jangan kaget lah, jangan heran kalau badan lu panas atau lu merasa tidak nyaman, jantung lu berdegup kencang atau bagaimana. Karena orang-orang spiritual, orang-orang yang mengetahui dengan energi, melihat aura lu itu, dia tuh kadang kan ada yang usil ya. Ada yang usil, ada yang ingin mencoba untuk mentes kebatinanmu tuh memang benar-benar batin lu kuat atau enggak gitu. Nah, jadi ketika mereka mencoba untuk kebatinan lu, jadi lu nggak merasa nggak enak. Nah, ketika lu nggak enak itu lu lagi dilindungi oleh leluhur lu beri saku. Itu yang gue lihat ya. Kita lihat lagi energinya. Orang-orang yang berusaha menghancurkanmu sedang kewalahan menghadapimu. Beberapa dari mereka ada yang tumbang dengan kesehatan. Beberapa dari mereka segera sulit dalam keuangan. Oke, tuh ya kan, hukum tabur tuai itu nyata. Jadi orang-orang yang saat ini berusaha untuk menjatuhkan lu tuh lagi kewalahan berista. Gini gimana lagi gua tuh untuk numbangin lu? Bagaimana caranya gua tuh menghancurkan lu lagi? Gua udah kedukun, gua udah ini, udah itu, tapi tetap aja lu hahaha hihi di sana katanya. Nah, karena dia berusaha terus, udah balik lagi lah energi itu kepada dia. Beberapa dari mereka ada yang tumbang dengan kesehatan, beberapa dari mereka keuangannya habis hanya untuk menumbangkan lo. Gitu yang gue lihat ya. Oke, kita lihat lagi nih. Apa sih untuk pesan leluhur lo di hari ini bro Disaku? Pesan leluhur untuk lo di hari ini ya. Di sini ada the page of air bro Disaku. Leluhur tuh berpesan bahwa kemanapun kau jalan, siapapun lu berhubungan, dengan siapapun lu berhubungan, dengan siapapun lu berbicara, dengan siapapun lu berkomunikasi, tetap waspada dan gunakanlah kata hati ataupun intuisi lu bro Disaku. Ya, gunakanlah kata hati ataupun intuisi lu. Karena kata hati ataupun intuisi lu itulah yang membuat lu tuh selalu terlindungi dari orang-orang manipulatif. Itu yang gue lihat ya. Ini terus juga ya, leluhur ini berpesan bahwa jangan pernah ya lu tuh kaget nanti kedepannya lu akan menjadi seseorang yang pintar, seseorang yang cerdas. Dan jangan kaget kalau misalnya kedepannya lu memiliki hobi baru. Entahlah nanti lu mungkin suka membaca, suka merawat diri, tiba-tiba lu menjadi orang yang bersih sekali ya kan. Karena spiritual lu yang mulai tinggi. Nah, The Emperor. Ya, leluhur lu berpesan bahwa jangan kaget nanti ketika lu bertemu dengan seseorang ataupun beberapa orang yang akan mulai takut dan segan kepada lu bro Disaku. Beberapa dari lu bro Disaku, entah kenapa gue ngerasa semakin bertambahnya spiritual lu, energi maskulin lu semakin tinggi. Ya, buat lu yang ini cewek ya, kalau lu buat lu yang feminim, mungkin kedepannya lu akan merasa ya lu nggak apa-apa juga kalau lu merasa sendiri gitu loh. Lu bisa apa-apa sendiri gitu. Ya, beberapa dari lu di sini kalau perempuan mungkin jiwa maskulin lu akan lebih kuat. Itu yang gue lihat. Ya, kalau laki-laki lu akan lebih pemberani lagi. Lu akan lebih berani lagi dan lu akan lebih berprinsip lagi. Untuk mengejar-ngejar perempuan mah itu bukan hidup lu lagi sih, menurut gue begitu. Sama dengan perempuan. Untuk yang mengejar-ngejar laki-laki mah bukan hidup lu lagi, bukan tipe lu lagi. Gitu. Ya. Ini jelas banget ya kalau lu adalah orang yang kuat bro Disaku. Lu tau nggak? Ini orang-orang kayak lu nih bro Disaku. Kalau sekalinya marah ini parah ini. Ya, jadi jangan kaget lu ya, jangan merasa gini, ketika lu tuh pengen marah terus badan lu tuh gemetar. Itu gemetarnya itu bukan gemetar karena lu takut, tapi gemetarnya itu adalah gemetar karena ada sosok lain akan mengambil badan lu gitu loh ketika lu marah gitu loh. Tapi alhamdulillah lu bisa untuk mengontrol. Nah, ketika lu mengontrol akhirnya bergetar gitu badan lu. Ya. Yang gue lihat tuh begitu. Di sini ada Five of Earth. Oke. Bro Disaku, leluhur itu berpesan bahwa memang di sini tuh gini, untuk lu yang saat ini memang memiliki sebuah kesulitan keuangan, Bro Disaku. Untuk lu yang saat ini memiliki kesulitan keuangan,
ini tidak lain tidak bukan, ini juga ada satu petunjuk di dalamnya bro Distaku. Ya, kenapa lu kayak saat ini misalnya kalau lagi disulitkan keuangan lu? Karena itu supaya lu tuh untuk masuk ke dalam jati diri lu sendiri bro Distaku, supaya lu tuh bisa tahu bahwa kebahagiaan itu bukan karena uang doang gitu loh. Kebahagiaan itu bukan karena uang doang. Ya bisa jadi lu sebelumnya tuh dibudaki oleh keuangan. Bisa jadi lu sebelumnya itu adalah seseorang yang merasa uang ini adalah segalanya. Padahal sebenarnya misi jiwa lu itu lebih besar dari itu. Jadi kenapa lu dijadikan sulit tentang keuangan? Supaya kayak seolah-olah tuh kayak Tuhan tuh ingin memberikan isyarat kepada lu bahwa kebahagiaan bukan tentang keuangan aja. Ya, kadang juga ketika lu tidak mengejar tentang keuangan, tapi uang itu yang akan mengejar lu. Nah, bagaimana caranya itu? Ya, ada yang seperti itu. Supaya lu tuh bisa mempergunakan spiritual lu, supaya lu tuh bisa menggunakan daya pengasihan lu, supaya lu tuh bisa menggunakan daya spiritual lu tentang keuangan. Jadi makanya lu tuh disulitkan tentang keuangan supaya lu tuh punya energi penarik keuangan gitu loh, yang harus lu temukan dalam jati diri lu gitu loh. Nah, itulah. Oke, next ada Four of Fire. Oke, leluhur itu berpesan bahwa lu tuh gak perlu khawatir berisaku, karena kedepannya hidup lu akan stabil juga sih. Dan beberapa dari lu di sini ya, beberapa dari lu di sini nanti hidupnya akan stabil, dan lu penuh dengan pencerahan-pencerahan yang terjadi ke dalam hidup lu nanti ke depannya. Itu, ya. Leluhur itu berpesan ya, ibaratnya tentang percintaan nih. Jadi nggak perlu takut kalau ditinggalin sama siapapun. Lu nggak sendiri. Lu tuh ada leluhur yang dampingi lu. Bisa jadi kenapa lu dipersulit tentang percintaan, kenapa lu harus dikhianati oleh pasangan lu, ya kan? Itu tanda bahwa lu harus belajar dari pengalaman atau masa lalu, ya, supaya lu kuat, ya, supaya lu tuh kuat menghadapi hati lu gitu loh. Ada sesuatu yang harus lu rubah dalam percintaan lu, entah lu memang disuruh untuk mencintai tanpa syarat atau bagaimana, tapi sudah ada kok yang disiapkan oleh Tuhan untuk lu. Sudah ada kok yang disiapkan, dan itu pun satu frekuensi. Tinggal menunggu waktu yang tepat aja bro Dista. Nggak perlu khawatir. Ya. Ada Eight of Air. Oke. Di sini entah kenapa bro Distaku, gue tuh merasa kayak ada seseorang ataupun beberapa orang di sini tuh ya, yang sebenarnya tuh butuh bantuan dari lu sih bro Distaku. Gua nggak tahu nih, ada seseorang ataupun beberapa orang yang membutuhkan bantuan dari lu di luar sana, ya, yang gue lihat begitu. Tapi yang lagi kena justice sih, yang lagi kena karma. Tapi seolah-olah tuh kayak lu tuh berpesan ya, jika nanti lu mengetahui ada seseorang yang terkena, yang sedih, atau ada seseorang yang lagi terkena karma, atau mungkin keadilan lagi berpihak kepada lu nih, dalam artian tuh kayak ada seseorang yang sedang menjalani karma dan dia butuh pertolongan, kemudian tuh lu boleh membantu dia bro Distaku, ya. Seolah-olah tuh kayak leluhur lu berpesan bahwa lu boleh membantu dia tapi tidak untuk kembali lagi. Nah gitu ya, leluhur lu berpesan bahwa lu boleh membantu dia tapi tidak untuk kembali lagi. Bantulah dan pergi gitu. Karena di sini gue ngerasa kayak ada beberapa orang yang sedang menjalani karma karena telah menyakiti lu, dan di sini dia membutuhkan pertolongan sekali karena dia udah nggak tahu lagi harus mau ngapain. Ada Eight of Air di sini yang gue lihat, kayak dia mencari-cari pertolongan gitu ya. Itu yang gue lihat nih. Mungkin ada juga seseorang di sana, di luar sana tuh yang ingin meminta maaf kepada lu tapi segan ya, tapi takut. Jadi dia hanya minta maaf kepada lu tuh melalui hatinya aja gitu. Kita lihat lagi, ada King of Earth. Iya ya, nih sosok leluhur lu ini bro Distaku. Kalau kita lihat dengan kartu ini, ada King of Earth, ada Emperor. Ini leluhur lu nggak kaleng-kaleng bro Distaku. Beberapa dari lu di sini memiliki leluhur, di mana leluhur lu ini tuh juga punya sesuatu nih. Entahlah dia punya macan, entahlah dia punya harimau, entahlah dia, ya pokoknya tuh ada hal-hal, paham lah ya maksudnya. Misalnya kayak leluhur ini punya yang namanya macan si kumbang gitu kan, kalau orang-orang Padang mah ya.
ada yang macan putih, harimau putih gitu, harimau Siliwangi gitu-gitu Bro-Listaku. Ada yang naga, ada yang monyet kan. Jadi nggak kaleng-kaleng lah pokoknya. Ya, ada Ten of Air di sini Bro-Listaku. Kenapa gue tuh merasa ya, ini ya, ada seseorang yang ingin gini loh. Gue tuh merasa begini Bro-Listaku. Di sini ada Ten of Air. Ini tuh kayak ada seseorang yang mengkhianati lu sampai saat ini tahu. Ada seorang yang masih mengkhianati lu sampai saat ini. Dan gua nggak tahu, ada yang masih menggibahkan lu. Ada yang masih ingin membuat lu sakit, membuat lu kesepian gitu loh. Yang gua lihat tuh begitu ya. Tapi Bro-Listaku, di sini tuh kayak ini seseorang ada yang sakit ya. Di sini ada yang sakit. Bahkan juga ada juga gue tuh merasa kayak sakitnya tuh kayak menghembuskan nafas gitu loh. Tapi semoga aja enggak ya. Dan kita positive thinking aja. Ini karena dia tuh tidak pernah berhenti-hentinya untuk menyakiti lu soalnya. Itu yang gue lihat. Tidak henti-hentinya menyakiti lu. Tidak henti-hentinya untuk mengkhianati lu. Itu yang gue lihat nih. Ya. Hati-hati juga dengan ini Bro-Listaku, kayak dia tuh mencoba mencari cara untuk menjatuhkan lo, tapi dia nggak tahu nih Bro-Listaku, di bawah ini itu tuh kayak jurang. Jadi kalau seandainya dia memaksakan juga seperti ini bisa jatuh dia. Walaupun dia punya sayap ya. Itulah menurut gua. Ini mungkin seseorang yang benar-benar dengkinya bukan main sama lu sih Bro-Listaku. Dengkinya bukan main sama lu. Kayak gimana gitu ya. Ya semoga aja kita doakan ya baik-baik aja lah ya. Oke, segitu dulu aja lah untuk readingan kita di hari ini ya. Jika lu suka jangan lupa untuk di like, di komen, dan subscribe. Buat lu yang udah like, komen, dan subscribe, thank you so much. Yang udah ngasih gue super gift, thanks, I love you. Mwah. Buat lu yang pengen personal reading langsung ke kolom description aja. Di situ ada nomor WhatsApp, silakan masuk, nanti gue kasih press list namun berbayar ya. See you the next reading Bro-Listaku. Bye bye. Assalamualaikum.